kita memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara optimasi website, bagaimana cara optimasi Facebook marketing, bagaimana cara optimasi Instagram, bagaimana cara optimasi YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Wawan Saroni. Pada kali ini saya akan sharing-sharing mengenai ilmu dasar untuk menjadi marketing properti atau agent properti secara online. Nah, banyak buat siapapun yang punya keinginan atau bercita-cita ingin menjadi agen properti atau ingin jago jualan properti, ini sangat menguntungkan memang. Kenapa? Karena tentunya kita tahulah yang namanya properti pasti penghasilannya besar, pasti penghasilan banyak, karena memang harga properti juga lumayan, maka komisi yang didapatkan juga lumayan besar. Tapi sebelumnya, agar kita bisa dalam waktu cepat atau secara waktu yang singkat kita bisa menjadi properti atau agen properti yang jago jualan secara online, apa aja sih yang harus kita kuasai? Saya mau sharing sebelum jauh kemana-mana. Ini saya mau berbagi pengalaman saya. Pengalaman saya ketika saya ingin menjadi marketing properti atau agen properti. Saya harus tentukan dulu tujuannya untuk apa. Apa sih goal yang ingin saya capai? Nah, dari situ jadi kita punya target. Kemudian setelah tahu apa aja hal-hal yang harus kita miliki, atau ilmu dasar apa yang harus kita punya untuk bisa menjadi agen properti yang handal dan profesional dan jago jualan, itu apa aja? Saran saya, tips saya ini, pertama, teman-teman bisa membuat yang namanya website atau landing page atau marketplace dan punya akun sosial media. Jadi ingat, kita jualannya secara online, otomatis kita harus punya etalase atau toko secara online untuk menampilkan informasi tentang produk yang kita pasarkan atau properti yang sedang kita jual. Jadi kita harus punya yang namanya website atau landing page atau marketplace atau juga media sosial, akun-akun media sosial, baik di Facebook, Instagram, YouTube, dan banyak lagi akun-akun media sosial yang kita juga harus punya. Kemudian kita harus belajar menguasai yang namanya ilmu riset market. Beda antara kita mau jualan properti dengan jualan sembako. Beda kita mau jualan properti dengan jualan perabotan rumah tangga, itu beda. Jadi kita harus paham banget riset target market. Kemudian banyak ya, secara online juga banyak bisa dilakukan secara riset, baik di Google atau di Facebook. Jadi ada audience insight-nya. Jadi ada buat ngecek atau ngeriset marketnya yang potensi itu seperti apa. Itu di Facebook ada, di Google ada, baik ataupun secara offline. Kita bisa bikin pertanyaan kepada orang, apa sih kira-kira yang dibutuhkan saat ini di bidang properti, seperti apa sih keinginan mereka untuk membeli properti, baik membeli rumah ataupun tanah. Jadi kita bisa melakukan riset. Ini yang perlu dipelajarin. Yang ketiga, kita harus belajar yang namanya ilmu copywriting, karena berbeda secara antara offline dengan online, itu beda. Kalau di online kita hampir nggak bertatapan langsung,
orang hanya melihat foto dan juga tulisan atau kata-kata yang kita sampaikan di media. Jadi kita harus belajar yang namanya copywriting. Kenapa? Bagaimana tuh selain copywriting kita harus belajar juga bikin foto, bikin video, edit foto, jadi bikin desainnya, bikin flyernya, terus bikin copywriting bagaimana yang bagus. Tentunya copywriting yang jujur, copywriting juga yang menjelaskan apa adanya tentang proyeknya, namun membuat orang tertarik. Dari foto, dari copywriting, itu kita harus tahu. Yang keempat, kita harus belajar mengoptimasi akun sosial media. Bagaimana kita mengoptimasi Facebook supaya banyak kita bisa terjadi transaksi dari akun Facebook kita. Kemudian kita belajar bagaimana mengoptimasi Instagram, bagaimana mengoptimasi atau memaksimalkan YouTube. Jadi ini termasuk mengoptimasi kalau seandainya buat yang punya website, bagaimana mengoptimasi website supaya mudah dicari orang, mudah diketemukan orang. Jadi itu seperti itu. Kemudian yang kelima, terakhir, skill follow up. Namun dari pengalaman tadi yang saya bilang, kita ini bukan bertatap langsung, tapi secara online. Orang bisa lihat dari foto dan juga dari copywriting yang kita buat. Setelah itu ada orang misalkan udah menghubungi kita akan komunikasi via WhatsApp atau via telepon. Nah, ini juga akan berbahaya ini kalau kita nggak paham ilmu teknik handling buyer. Bagaimana kita memfollow up buyer. Kita harus belajarin bagaimana teknik-teknik komunikasi dengan buyer. Supaya apa? Percuma ketika copywritingnya udah bagus, fotonya udah bagus, gambar flyernya udah bagus, tapi ketika di handling kita nggak meyakinkan, kita nggak bisa ngasih tahu nggak bisa bikin ketertarikan orang. Nah, ini semuanya perlu dipelajarin, butuh waktu, butuh proses. Nah, saran saya buat teman-teman yang menyaksikan video ini, jika ada yang ingin menjadi ke properti, ingin mengais rezeki atau mencari rezeki atau mencari nafkah di bidang marketing properti atau agen properti, saran saya nih, coba gabung dengan komunitas-komunitas agen properti, komunitas-komunitas marketing properti. Ikutin workshop-workshop mengenai tentang marketing properti, tentang agen properti, ikutin pelatihan-pelatihan, baca buku tentang bagaimana pemasaran properti secara online, itu banyak. Nah, memang saat ini banyak banget deh komunitas atau workshop atau pelatihan. Ini jadi agen properti atau jadi marketing properti cocok buat siapapun, baik karyawan, ini apalagi karyawan saat ini banyak yang di PHK, karyawan, mahasiswa buat nambah biaya kuliah, terus buat ibu rumah tangga buat menambah penghasilan, buat menambah biaya rumah tangga, kemudian ada buat pelajar buat nambah uang jajan, banyak pekerja, ataupun mau dijadikan menjadi usaha utama juga bagus. Namun kita harus punya ilmunya, karena kalau kita nggak punya ilmunya ya akan capek doang. Sekali lagi, ini tips ilmu-ilmu yang wajib dikuasain sama orang siapapun yang ingin menjadi marketing properti atau broker properti atau agen properti. Nah, atau buat siapapun yang mau bergabung dengan komunitas saya nih, komunitas sukses bersama juga boleh, nanti linknya saya kasih tahu di situ. Kenapa? Ini ya buat yang nggak punya biaya pelatihan banyak ya, karena kalau mau ikutin pelatihan ini pasti biayanya besar. Di situ kita harus belajar bagaimana cara mindset seorang marketing properti. Terus bagaimana caranya jualan properti secara online. Berarti kita harus belajar bagaimana cara teknik-teknik di Facebook, optimasi Facebooknya, bagaimana cara optimasi marketplace, bagaimana cara optimasi Instagram. Nah, itu banyak kok biaya-biaya pelatihan-pelatihan yang tentunya ada biayanya. Namun
saran saya biar nggak terlalu besar biayanya, gabung aja dengan komunitas-komunitas properti, komunitas agen properti. Karena di situ nanti akan dibimbing bagaimana caranya kita nih mindset seorang marketing properti seperti apa, terus bagaimana cara jualan yang sesuai dengan syariah, terus bagaimana caranya strategi marketing online, bagaimana cara menganalisis marketnya, terus bagaimana cara kita bermain atau setting atau optimasi di media sosial baik Facebook, Instagram ataupun YouTube. Nah, ini akan lebih murah biayanya, bahkan banyak yang tanpa biaya. Salah satunya ada di WS Propertindo. Kita memberikan pelatihan dan pendampingan bagi siapapun yang ingin mau bergabung. Kita ajarin dari A sampai Z, kita ajarin. Nanti linknya saya kasih tahu apa aja sih materinya. Tapi buat yang Pak boleh nggak saya belajar di tempat pelatihan-pelatihan lain? Silakan, nggak masalah. Karena ini tadi saya kasih tahu, ini adalah ilmu dasar supaya kita nih mau jadi marketing properti harus ada ilmunya dulu. Karena ini beda, bukan offline, nih online. Berarti kita harus belajar bagaimana cara bikin copywritingnya dulu, bagaimana cara bikin flyernya dulu, termasuk bagaimana cara handling konsumen, atau bagaimana cara memfollow up konsumen, komunikasinya seperti apa. Jadi sekali lagi, kalau yang mau bergabung, saya juga punya komunitas, bisa gabung. Nama komunitas kita namakan Sukses Bersama. Jadi komunitas Sukses Bersama ini nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana caranya, kita belajar dari awal bagaimana cara bikin akun Facebook, bagaimana cara jualan di Facebook, bagaimana cara optimasi Facebook atau memaksimalkan Facebook, kemudian bagaimana cara di Instagram, terus mulai bikin dari A sampai Z deh, terus bagaimana cara jualan di marketplace-nya, itu semua. Jadi intinya siapapun punya peluang untuk menjadi agen properti, untuk menjadi marketing properti. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.